Halo, balik lagi di channelnya Metro Beauty Salon atau kursus salon murah. Di video kali ini aku mau sedikit berbagi ilmu tentang speak sama customer. Misalkan nih, kalau ada yang pernah nggak, atau kalian sebagai pelaku usaha salon atau pemilik jasa wedding atau apapun itulah ya, kalian nemuin customer yang sering banget ngebanding-bandingin harga salon kalian. Misalkan kalian harus jawab apa, diterima apa enggak, terus lagi kalian harus marah apa enggak. Jawabannya kalian tonton video ini sampai habis. Nah, buat kalian para pelaku usaha salon atau usaha-usaha yang lainnya, sering banget kan customer itu datang ke salon kita. Karena aku punya usaha salon ya, aku beri contohnya versi diriku yang ada di salon. Pernah nih satu ketika ada customer datang ke salon mau smoothing rambut. Kalau di sini tradisinya daerah sekitar sini itu kan tawar-menawar harga. Sebelum terjadinya transaksi atau tindakan, itu mereka selalu tanya dulu, ini harganya berapa? Misalkan kalau smoothing harganya segini tuh berapa mbak? Misalkan aku buka harga sekian, dia nawar nih, terus otomatis misalkan kita secara perhitungannya itu nggak untung lah ya, itu otomatis kan nggak boleh gitu loh, kan kita no tawar lah, istilah kasarnya gitu. Terus dia nih banding-bandingin, mahal banget mbak di sini, di salon sana aja harganya lebih murah, katanya gitu. Untuk customer yang seperti ini, gimana caranya supaya kalian ini bisa dapat cuan yang lebih daripada harga yang kalian tawarkan? Caranya itu kayak gini. Aku kasih contoh. Anggap aja ini ya contohnya. Dia nawar nih, kita buka harga, aku buka harga di saat itu aku buka harga 300.000. Karena rambutnya itu panjang, terus dia tebel lagi. Itu pun aku ngambil keuntungan itu nggak banyak karena aku merasa rambut ini kan nggak terlalu pendek juga gitu loh. Otomatis kita harus ngecas harga yang lumayan tinggi. Perhitunganku di harga 300.000 dengan rambut yang segini, kalau nggak salah segini, itu aku bayar jasa pegawaiku aja hitungannya 100.000 dua orang ya, otomatis sisa 200.000 nih. Modalku adalah saya anggap 50.000 untuk obat ya, terus tetek bengek, air, listrik dan lain-lain anggap aja 50.000 ya, bulat. Jadi keuntunganku bersih adalah hanya 100.000. Tapi dia nawar di bawah harga 300.000 dengan perbandingan salon lain bisa memberikan harga smoothing untuk dia itu katanya 200.000. Terus aku bilang begini sama customer, pakai produk apa mbak? Aku di situ nggak menyebutkan merek ya, hanya sekedar pakai produk apa ya mbak? Kalau produk di tempatku itu semuanya ada BPOM-nya mbak, bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan nih ya, mbaknya komplain sama saya 3 hari, kan aku kasih garansi smoothing buat mbaknya. Kalau dalam 3 hari ini smoothingnya menurut mbaknya ini kurang bagus, tidak sesuai dengan apa yang saya janjikan hari ini, dengan kondisi rambut mbaknya yang sekarang, mbaknya bisa komplain ke saya kasih revisi gratis. Kenapa harga di salon saya sedikit tinggi? Satu, barang yang kita pakai adalah BPOM. Misalkan terjadi apa-apa, saya bisa komplain
komplainnya kemana? Ke sales produk. Dari sales produk itu nanti naik lagi ke bosnya, dari bosnya itu ke proses produksi. Jadi semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalkan apa yang saya kerjakan di rambut Mbak dengan nominal 300.000 itu bermasalah, Mbaknya bisa komplain dan saya bertanggung jawab. Itulah gunanya harga tinggi, Mbak. Jadi kita bisa kasih Mbaknya itu garansi. Aku jawab begitu sama dia. Dia mikir nih, mungkin apa yang dipikirkan dia tuh, oh salon di yang satunya misalkan itu ibarat kata jadi nggak jadi ya wes itu harganya segitu. Tapi kadang itu rata-rata aku sudah baca pasar sini kan, salon sekitar sini juga, kalau sekitar sini itu misalkan dikerjain hasilnya kurang bagus ya mereka balik lagi tuh mereka kan kena cas lagi. Sedangkan aku berani kasih jaminan garansi itu nggak bayar lagi selama 3 hari garansinya, dari sejak keramas hari pertama. Tuh, aku menjanjikan garansi dan ini sangat efisien buat kalian para pelaku usaha salon yang pengen customer itu sangat percaya sama kalian. Nah, akhirnya dia percaya nih sama aku dengan aku bilang kayak begitu, ya kan? Percaya sama aku, terus dia akhirnya balik bertanya, kalau gitu rambut yang cocok untuk rambutku ini smoothing apa ya Mbak? Pasti dia akan tanya begitu. Nah, baru nih kalian di sini tuh main harga. Kalau smoothing keratin yang saya kasihkan ke Mbak tadi itu di harga 300.000 Mbak. Tapi kalau sampean, kalau kamu mau smoothing yang lebih bagus lagi, yang maksudnya hasilnya sangat-sangat lembut sekali, itu otomatis pakai yang smoothing sutra Mbak. Smoothing sutra itu apa Mbak? Pasti dia akan tanya seperti itu. Terus kalian jawab, smoothing sutra ini bla 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 bla, sesuai dengan pengetahuan kalian. Kalau kalian memang memakai produk smoothing sutra, ya kan? Nah, di situ baru kalian main harga. Terus kalian pegang-pegang nih rambutnya. Kalian juga harus pintar analisa rambut ya, jangan sampai keliru. Oh Mbak, ini rambut ini cukup misalkan di keratin, tapi saat itu aku menawarkannya itu yang smoothing sutra. Akhirnya dia deal harga yang jauh lebih yang aku kasih tadi, di rate harga 350. Itu pun selama proses pengerjaan smoothing, kalian harus pintar-pintar yang namanya merayu. Ilmu merayu itu tidak hanya dibutuhkan untuk kalian merayu seorang laki-laki, tapi merayu perempuan itu juga harus. Karena pada dasarnya perempuan itu suka dirayu, suka dipuji, entah itu laki-laki atau perempuan, mereka suka gitu. Akhirnya kalian tawari nih produk-produk kalian yang lain. Mbak, nanti kalau bisa rambutnya kalau mau hasilnya lebih bagus lagi, ini pakein serum rambut Mbak. Mbak jual serum rambut yang bagus itu apa? Dia pasti akan tanya seperti itu. Tawarilah, meskipun serum rambut kalian untung nggak banyak, setidaknya kan lumayan untuk nambah-nambah isi laci duit kalian. Tuh. Nah, deal nih. Yang harusnya dia 300.000, kalian bisa gigit yang lain-lain. Begitu caranya kalau misalkan smoothing. Terus kalau kalian ketemu customer yang benar-benar ngeyel banget, di sana harganya sekian. Ada yang customer tuh sampai dia itu berargumen sama kita kayak eyel-eyelan gitu. Dia tuh maunya harganya sama dengan salon lain, tapi pengennya dikerjainnya di sini. Nah, customer kayak gini itu sebaiknya nggak usah terlalu diladeni. Kalian cukup jawab singkat, padat, dan jelas. Mbak, obatnya ini harganya sama harga yang saya kasih ke sampean, itu lebih mahal harga obatnya. Bilang aja kayak gitu. Gak usah kamu yang berargumentasi yang terlalu berbelit-belit sama customer. Karena apa? Menang kalah, customer itu tetap menang. Karena gimana-gimana dia yang bisa membayar jasa kita meskipun kecil ataupun besar. Kalian harus benar-benar pintar-pintar memilah dalam kata-kata.
Karena customer zaman sekarang itu pinter-pinter. Pinter-pinternya apa? Pinter-pinter membandingkan yang ada di media sosial. Padahal yang ada di media sosial itu belum tentu sebagus yang dia lihat. Karena pada dasarnya di balik layar itu kalian nggak pernah tahu riwehnya seperti apa. Mungkin rambutnya hancur atau bagaimana, kalian nggak pernah ngerti. Yang kalian tahu sebagai customer itu adalah hasil foto-foto, hasil video yang bagus dengan musik-musik yang keren. Itu proses editing semuanya. Hasil yang asli real bener-bener ya kalian nggak pernah lihat gitu loh. Ketika kalian melakukan perawatan di salon, itu sebaiknya buat kalian para customer itu harus lihat-lihat yang namanya kondisi rambut kalian sendiri. Kembali lagi ke diri sendiri ya. Jadi kalau kalian ketemu customer yang seperti itu, jangan pernah diladenin yang terlalu berlebih. Cukup sekata, dua kata, satu kalimat, dua kalimat cukup. Karena kita nggak bisa terlalu berargumentasi berlebihan. Nanti percuma, kalian menang pun di pendapat, kalian akan kalah. Kalahnya apa? Nanti salon kalian itu lebih ibarat katanya itu, karena sponsor paling bagus kan mulutnya orang nih ya. Dia akan berargumentasi, di salon saya mahal. Akhirnya orang yang pengen masuk ke tempat kita jadi mikir-mikir karena ocehan orang yang nawar-nawar ini tadi gitu loh. Jadi lebih baik jawabannya singkat, padat, dan jelas. Kalau kalian merasa tidak diuntungkan dengan harga yang disebutkan sama customer, ya lebih baik di-cut aja. Nggak bisa mbak, lebih baik mbaknya ke tempat lain aja, atau lebih baik mbaknya beli obat sendiri aja, terus kita yang kerjain, toh juga ketemunya nanti harganya sama aja mbak. Karena pada dasarnya kita di salon adalah kerja jasa tangan kita ini loh, jasa tenaga kita. Kalau kayak gini tuh produk itu hanya sekedar pelengkap buat kerjaan kita. Jadi kayak begitu kalau kalian ketemu orang-orang atau customer yang suka banding-bandingin harga, suka nawar-nawar harga. Nawar itu boleh tapi yang wajar ya. Dan asal kalian tahu, kalau misalkan ada yang lihat videoku ini adalah kalian statusnya sebagai customer, salon memberikan harga yang misalkan tinggi itu juga karena mungkin servisnya bagus, dan yang kedua dia memakai obat-obatan yang legal. Obat-obatan yang legal itu seperti apa? Obat-obatan yang legal itu obat-obat yang bermerek dan dia punya izin POM. Biasanya itu seperti itu. Dan yang ketiga itu karena fasilitas salonnya itu sendiri. Misalkan salonnya ini ber-AC kah atau interiornya bagus kah, itu juga menunjang tinggi rendahnya harga treatment di salon. Di samping itu juga terkadang peralatan yang dipakai itu bisa ngangkat harga juga kalau kalian mau tahu. Contohnya seperti ini. Kalian pernah dengar atau pernah lihat nggak kayak smoothing nano kolagen yang pakai smoothing nano yang biasa kayak pakai tembakan air itu ya, yang diisi air itu. Untuk smoothing kan kelihatannya kalau kalian lihat itu sangat keren. Rambutku nanti jadi bagus disemprot pakai nano gun, spray gun lah. Nah, alat seperti itu kan salon beli gitu loh. Meskipun yang disemprotkan ini hanya sekedar air ya kan, tapi kan alatnya beli gitu loh. Dan itu juga bisa mengangkat harga. Proses kerjanya pun otomatis yang seharusnya misalkan cepat jadi sedikit lambat. Otomatis kayak begitu itu casnya akan lebih tinggi. Kalian sebagai customer juga harus menyadari di salon itu keuntungannya sebenarnya dibilang tipis juga nggak tipis sekali, dibilang besar juga nggak besar sekali. Karena apa? Operasionalnya di salon ini banyak kalau kalian mau tahu. Banyak banget. Contohnya, ya ini aku sharing aja sama kalian. Kita sebagai pelaku usaha salon, kalau kita
kadang produk itu ya, kalau kita nyetok sedikit dapat harganya juga harga normal. Kita harus nyetok banyak, dalam arti pembelian banyak, baru kita dapat harga yang lumayan dan bisa dapat bonus-bonus yang lainnya kalau kalian belinya dari salesnya ya. Terus lagi operasional yang lainnya, di salon itu kalian akan ketemu yang namanya kebutuhan-kebutuhan yang tidak pernah terduga, ngalah-ngalahin kebutuhan rumah tangga. Contohnya ya, ketika di pertengahan jalan, ketika mengerjakan smoothing, tiba-tiba catokan kalian mati total, langsung beli saat itu juga. Nggak bisa ibarat kata dijanji-janjiin bulan depan atau bulan depannya lagi, nggak bisa, harus saat itu juga. Semua peralatan elektronik ketika dipakai terus-menerus, otomatis itu, apalagi kalau yang pakai itu kan ganti-ganti, intensitas untuk rusak itu lebih cepat. Nah, kalian harus berkata, kalau orang pelaku usaha salon harus nyadari ini. Jadi pengeluaran itu yang tak terduga itu banyak banget. Kalau orang bilang punya salon enak, banyak duitnya segala macam, iya. Saya bilang iya, karena memang iya. Tapi kalian tidak pernah menyadari sebagai customer ya, kita diberi penghasilan segini ya, segini. Masalah kita dua kalinya ini, masalahnya kita dua kali ini. Jadi sesuai gitu. Belum lagi yang urusan yang lain-lain. Jadi makanya terkadang ada beberapa salon yang mereka itu salonnya hanya sekedar jalan di tempat aja. Dibilang jalan banget, maju banget ya enggak, dibilang anjlok banget ya enggak, cuman flat aja. Itu karena apa? Ya itu tadi, maintenance-nya bisa jadi terlalu besar dan dia lebih mengedepankan service ke customer, tapi dengan keuntungan yang sangat-sangat nipis, bahkan bisa jadi cuman balik modal aja. Itu yang bikin salon tidak berkembang. Bukan tidak berkembang ya, tidak bisa yang sangat naik banget secara keuangan. Ini yang aku bilang, salon-salon kayak gini itu salon-salon yang kurang hidup, kurang produktif di dalam pembukuannya. Tapi kalau secara customer mungkin dia akan ramai. Itu sih pelajaran nanti next video yang berikutnya. Cuman di video kali ini aku mau share-share sama kalian soal kalian ketemu customer yang seperti itu. Kembali lagi aku kasih tahu sama kalian, kalian menang atau tidak menang, pintar atau tidak pintar, kalian akan tetap kalah dengan customer ya. Kalian itu dibayar sama customer. Jadi secara tata bahasa, secara perilaku ya kita cukup ada di bawah mereka. Nggak boleh kita yang langsung naik gitu. Meskipun mungkin secara keuangan mungkin kita ada, tapi kita nggak boleh yang namanya pakai ego yang seperti itu. Kita harus ada di bawahnya. Lebih baik bilang belum bisa bu, itu jauh lebih efisien daripada kita ayal-ayalan harga. Dan satu lagi, harus pintar-pintar jelasin ke customer kalian, wawasan kalian harus banyak dari segi apapun itu, pewarnaan, terus smoothing, apapun treatment apapun yang ada di salon kalian itu kalian harus menguasai semuanya, supaya kedepannya ketika kalian menghadapi customer yang seperti itu, jawaban kalian itu ringan, santai, dan tanpa orang itu tersinggung. Itu aja poinnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Nih si Eva dari Sorong lagi praktek make up. Diratain dulu Eva, diratain dulu, kena bibirnya nggak apa-apa. Kalau ini customer, ini lagi praktek
Kamu bikin warna apa nih, Al? Yes. Nah, ini kan bikin balaye, tapi yang dalam kita bikin variasi lain kayak pikebu gitu. Jadi nanti warna dalamnya ini beda, warna yang atas ini beda, terus kita kasih warna-warna pantulan highlight. Tiap hari tuh kayak gini. Jadi kalau anak les misalkan dari luar pulau, kita ada tempat kosannya. Ada yang kos di sini, tepatnya di atas di lantai 2 sana. Ada juga yang di belakang rumahku itu ada kos-kosan. Jadi kalian misalkan dari luar kota, luar pulau, nggak usah khawatir. Kita ada tempat kos sendiri. Jadi nggak perlu cari tempat kos di luar. Kalau ini customer, yes, saya mau bikin warna green.